Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'anal Karim fi syahri Ramadan wa hudan lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi ursila rahmatan lil alamin likamali nuqsan. Wassalawatu wassalamu ala tamma wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Sahabat Al-Imarah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan di mana diturunkannya Al-Qur'anul Karim untuk yang pertama kalinya. Di bulan ini umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan suatu ibadah yang disunahkan di bulan Ramadan untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Membaca Al-Quran merupakan suatu bentuk dialog atau komunikasi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana komunikasi ini tidak ada sekat dan tidak ada batasan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh bacaan ayat Al-Qur'an yang disampaikan atau dibacakan oleh seorang hamba. Membaca Al-Qur'an adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling intens dan paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya yang terdapat dalam surat Al-Fatihah misalnya, yang mana ada dialog seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala yang penuh makna. Yang terdapat dalam hadis qudsi, Allah berfirman, hambaku berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kemudian aku menjawab, hambaku telah memujiku. Kemudian hambaku berkata, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian aku menjawab, hambaku telah menyanjungku. Kemudian hambaku berkata, raja yang menguasai hari pembalasan. Kemudian aku menjawab, hambaku telah memuliakanku. Kemudian hambaku berkata, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta atau memohon pertolongan. Kemudian aku menjawab, ini antara aku dan hambaku berhak atas apa segala yang ia minta. Kemudian hambaku berkata, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau beri nikmat, bukan jalan yang mereka atau Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Kemudian aku menjawab, itu semua untuk hambaku dan hambaku berhak atas apa yang ia minta. Rawahu Ahmad, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Salah satu cara agar kita bisa berkomunikasi dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menanggapi apa yang ada dalam Al-Qur'an. Apabila kita menjumpai ayat-ayat yang membahas tentang ayat rahmat atau ayat azab atau ayat-ayat yang lainnya yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Apabila kita menjumpai suatu ayat yang menjelaskan tentang rahmat, maka sepatutnya kita bergembira dan bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan rahmat dari ayat tersebut. Dan apabila kita menjumpai ayat yang menjelaskan tentang azab pada Al-Qur'anul Karim, maka berdoa pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan, agar kita dilindungi dari azab. Sahabat Al-Imarah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berlanjut ke ayat selanjutnya, dengan ini kita telah memberikan tanggapan
terhadap ayat tersebut dan seakan sedang berdialog atau berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ketika kita menjumpai ayat rahmat tadi, maka berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Dan apabila kita menjumpai suatu ayat yang menjelaskan tentang azab, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni a'udzubika minal azab. Begitulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Nabi melakukannya serta mendorong umatnya untuk melakukan hal tersebut tanpa ada suatu kebaikan atau tanpa ada suatu hikmah di dalamnya. Inilah strategi atau cara Nabi Muhammad SAW untuk membangun komunikasi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang dipanjatkan di sela-sela ayat inilah yang membangun komunikasi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesuatu dalam ayat Al-Qur'an dan pembaca menanggapi ayat tersebut. Seperti apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, dianjurkan memanjatkan doa saat kita membaca atau melewati ayat yang menjelaskan tentang rahmat dan azab. Dan ini berlaku tidak hanya ketika kita di luar salat saja, namun juga saat membaca ayat Al-Quran di dalam salat. Ini saja yang bisa sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.